Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin ada yang sudah menunggu-nunggu gitu ya video malam hari ini, dan ya kita juga insya Allah lah sudah menepati janjinya gitu ya, atau akan menepati janji yang mana akan ada pengumuman pemenang untuk tebak sponsor baru Persib musim depan ya, walaupun sudah diumumkan yaitu Semen Kujang ya. Ini buat seru-seruan gitu ya kemarin teman-teman ya, daripada nunggu liga masih sabulan deui ya, kita mah manfaatkan beberapa momen saja biar teman-teman juga yang belum kebagian jersey orinya ya, kita kasih jersey original langsung dari Persib Store ya teman-teman. Nah nanti kita coba undi beberapa orang, yang satu mah insya Allah gitu ya mendapatkan satu jersey original gitu ya Supporter Edition, lalu yang dua lagi kita kasih untuk apa ya, kuota saja ya, pulsanya masing-masing 50.000. Jadi pemenang malam hari ini ada 3 orang, satu jersey Supporter Edition original, yang dua lagi pulsa gitu ya, apapun jenis kartunya boleh nanti dikomunikasikan melalui WhatsApp ya dengan tim kami teman-teman. Baik, ini kita bahas dulu saja, lagi menarik teman-teman, lagi ada hal yang hangat gitu ya, yang mana Persib Bandung ya dengan persentase 60%, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, 60% kemungkinan merekrut penjaga gawang asing atau kiper asing. Nah ini memunculkan beberapa nama, atau ya setidaknya menaikkan beberapa rumors yang pernah akan saya bahas sebetulnya beberapa sebelum Peralta datang, tapi nggak jadi karena ini sempat turun gitu ya persentasenya, tapi sekarang lumayan agak naik lagi dengan dinamika sekarang yang beberapa kiper lokal sepertinya akan mental gitu ya, tapi ya kita nggak tahu ya kedepannya bagaimana. Tapi ya ini ada rumors yang belum pernah saya naikkan gitu ya, walaupun waktu itu mungkin teman-teman pernah ingat gitu ya, ketika kita ingin mengumumkan Peralta gitu ya, mau MP atau mau MM, kata saya gitu ya, waktu ya kapan ya pengumuman Peralta sebelum Peralta ke Persib lah, itu mau MP atau MM. Nah MM ini namanya adalah Mates Markovic teman-teman gitu ya. Jadi Mates Markovic ini seorang penjaga gawang asing yang asalnya dari Kroasia teman-teman. Nah ini juga nanti kita coba perbandingkan yang sedang ramai rumors di teman-teman Boboto ini. Untuk kiper asing kan ada 2 orang Kroasia gitu ya, yang satu bermain di Eropa, yang satu bermain di Asia. Nah yang Eropa ini main di kasta pertamanya Liga Finlandia teman-teman, yang namanya Mates Markovic. Nah satu lagi adalah Ivan Susak gitu ya. Ivan Susak ini bermain di kompetisi Asia Tenggara, yaitu di Lion City Seller di Singapura, yang mana ini juga santer banget ke Persib Bandung. Jadi kita tidak cenderung ke siapapun, atau tidak condong memberikan satu penilaian ke salah satu pemain gitu ya, tapi kita coba memberikan satu pandangan buat teman-teman Boboto saja. Kalau memang misalkan gitu ya, kalau memang misalkan Persib Bandung mengincar salah satu pemain asing ini atau kiper asing ini, nah siapa yang kira-kira layak direkrut, atau siapa yang kemungkinan besar akan direkrut kalau memang misalkan gitu ya dari kedua orang ini. Bisa saja pemain yang lain gitu ya, atau bisa saja posisi yang lain, atau ya bisa saja kiper dari negara lain. Nah ini ya kita tidak menyebutkan siapa yang fix, siapa yang pasti, tapi ya kita coba
memberikan satu deskripsi saja kepada teman-teman bobotoh mengenai dua orang pemain asal Kroasia ini gitu ya, yang memang pas banget posisinya dengan penjaga gawang. Jadi ada Matej Markovic dan juga ada Ivan Susak. Baik teman-teman, jadi kita mulai dari mana dulu? Dari kewarganegaraan dulu saja ya. Dari kewarganegaraan, kedua pemain ini sama-sama dari Kroasia, yang mana kemarin kita pernah bahas. Ya, kalau untuk dari striker sudah ada gitu ya, ada Sekulis, lalu dari tengah itu ada juga Menalo, lalu dari pertahanan ada juga gitu ya yang baru masuk kemarin gitu ya, ada juga sekarang yang dirumorskan penjaga gawang ada juga dari Balkan. Jadi Balkan Connection ini juga memang menjadikan satu hal yang bisa saja terjadi di musim ini teman-teman. Kalau biasanya kan Brazilian Connection atau Belanda Connection gitu ya, nah sekarang ada Balkan Connection. Kalau memang benar ya Igor Tolis sedang membangun Balkan Connection ini, ya bisa jadi salah satu dari pemain ini yang dirumuskan atau pemain lain atau ya siapapun itu gitu ya. Nah, kalau memang dari kewarganegaraan ini yang salah satunya bisa menjadi Balkan Connection, berarti masuk teman-teman nama dari Matej Markovic dan juga Ivan Susak masuk dalam kriteria oleh Persib Bandung. Misalkan ya Persib mengincar dua pemain ini gitu ya. Nah, lalu yang kedua dari segi usia teman-teman, Matej Markovic ini 30 tahun usianya, lalu juga Ivan Susak ini masih lebih muda 2 tahun yaitu 28 tahun. Jadi dari segi usia ya lebih enak cenderung ke Ivan Susak gitu ya sebetulnya mah gitu ya, karena lebih muda. Namun kalau dari segi pengalaman pun, nah ini kita bicara di poin ketiga, pengalaman sepertinya lebih banyak Ivan Susak gitu ya teman-teman, walaupun lebih muda tapi pengalamannya oke lah gitu ya kalau memang di tingkatan Asia. Karena kalau untuk Matej Markovic ini dia lebih banyak bermain di Eropa, belum pernah bermain di Asia. Sedangkan Ivan Susak ya dia sudah mengenal sepak bola Asia Tenggara gitu ya. Apalagi Persib membutuhkan pemain yang langsung klop, yang langsung bisa setidaknya bermain untuk ACL 2 atau di tingkatan Asia. Nah, ini Ivan Susak oke lah gitu ya kalau untuk mempunyai pengalaman seperti itu. Tapi kalau untuk Matej Markovic, dia pengalamannya pernah bermain untuk timnas junior dari Bosnia Herzegovina teman-teman gitu ya. Jadi walaupun dia berkebangsaan Kroasia kan dulu mah masih nyatu meureun gitu ya. Jadi dia pernah membela Bosnia Herzegovina teman-teman. Nah, ini juga sama satu negara dengan Luka Menalo sebetulnya, tapi ya kalau Matej Markovic ini memilih menjadi warga negara Kroasia gitu ya, bukan Bosnia. Nah, ini teman-teman kalau dari pengalaman lebih condong ke Ivan Susak sebetulnya gitu ya kalau memang Persib fokus ke Asia. Nah, lalu dari segi harga, kita mulai masuk ke harga teman-teman. Harga kalau Matej Markovic walaupun lebih tua gitu ya, 30 tahun pengalamannya, pernah membela timnas usia daripada Bosnia, ini juga harganya masih di sekitar 5 M-an lah kurang lebih gitu ya, masih masuk dalam ya ruang pembelian dari Persib lah gitu ya. Tapi kalau Ivan Susak ini agak sedikit lebih mahal, 1,5 miliaran gitu ya. Kalau Ivan Susak hampir menyangkut atau hampir ada di angka 7 M gitu teman-teman. Karena apa? Karena ini kedua pemain ini masih terikat kontrak dengan masing-masing klubnya. Nah, bedanya kalau Matej Markovic ini dia masih kontraknya sampai 6 bulan ke depan atau kurang dari 6 bulan lah, sampai dengan bulan Desember 2026 katanya gitu ya di klubnya saat ini di kasta pertama Finlandia. Jadi ya kurang dari 6 bulan mah bisa meureun di oyak-oyak gitu ya. Kalau misalkan Ivan Susak ini kontraknya masih 1 musim dengan Lion City Seller sampai dengan Juni 2027. Sehingga kalau dari segi kontrak ya lebih cenderung Persib sepertinya ya lebih murah Matej Markovic dan juga lebih murah
murah untuk menebusnya gitu ya, atau minimal minjem. Tapi ya apa ya, kalau Markopis ini kan pernah setidaknya tuh punya pengalaman membela timnas walaupun kelompok usia. Dan ingat teman-teman, Persib Bandung musim ini gerbongnya mesti eksklusif atau ya gerbongnya minimal pernah membela timnas gitu ya. Jadi ya kalau dari segi pengalaman atau dari segi usia, dari segi harga juga ya saya pikir lebih ke Mates Markovic gitu ya teman-teman. Nah ini juga ada beberapa hal yang lain, terutama ini mengenai ketersediaan pemain gitu ya. Kalau memang salah satu pemain ini masuk atau siapapun nanti yang masuk, katakanlah salah satunya penjaga gawang asing. Nah, apakah memang penjaga gawang ini akan betul-betul didaftarkan di semua ajang atau hanya di beberapa ajang saja, teman-teman? Karena kita tahu kalau untuk BRI Super League ini juga kita kan sudah surplus gitu ya, sudah kelebihan pemain 12 pemain yang mana apa yang didaftarkan di BRI Super League ini kan maksimal 11. Jadi memang ada kelebihan satu pemain. Sampai saat ini belum ada keterangan siapa yang akan di minimal, mau itu dipinjamkan atau itu mau bagaimana, itu kita belum ada info. Nah, kalau ditambah lagi posisi penjaga gawang asing katakanlah gitu ya. Nah, siapapun itu ya berarti kita punya pemain asing itu sebanyak 13 gitu teman-teman. Jadi ada 2 pemain asing yang mungkin diharuskan tidak didaftarkan gitu ya di BRI Super League. Atau kayak musim lalu, kita ambil contoh ya Adam Prisbeck gitu ya, seorang penjaga gawang asing juga yang memang tidak didaftarkan di putaran kedua di BRI Super League, tapi didaftarkan hanya di ACL 2. Nah, apakah dengan segala kemungkinan ini Persib Bandung bisa ngambil keputusan terbaik gitu ya, bahwa akan membawa kiper asing lagi, tapi dengan catatan ya ada beberapa pemain Persib asing yang ada saat ini harus tidak didaftarkan di BRI Super League atau memang hanya didaftarkan khusus di ACL 2 saja. Kita lihat perkembangannya saja, karena ini kita cuma ngasih perbandingan 2 rumors penjaga gawang asing yang memang sedang ramai di tengah-tengah bobotoh semua. Ada dari Mates Markovic dan juga ada Ivan Susak gitu ya. Kalau Ivan Susak ya mungkin dari awal musim gitu ya muncul nama Ivan Susak, tapi kalau Mates Markovic ini agak sedikit kesini-sini lah gitu ya. Lebih lama rumorsnya Ivan Susak sebetulnya yang lebih dulu masuk ke Persib Bandung. Tapi ya kita lihatlah apakah memang salah satu dari mereka atau ada pemain lain. Kita tunggu part selanjutnya gitu ya teman-teman. Karena untuk pembukaan daripada pendaftaran pemain baru ini masih sekitar 2 bulan lagi. Jadi masih cukup banyak waktu gitu ya. Kita tunggu besok di tanggal 11 apakah memang sesuai schedule dari Coach Igor Tolis, para pemain Persib sudah berkumpul di Bali untuk melakukan TC. Kita lihat apakah masih ada pemain secara lengkap atau ada yang sudah tidak terlihat lagi. Nah, besok jawabannya teman-teman gitu ya. Baik, ini juga langsung mungkin mau pertanyaan atau kita bacakan langsung pemenang kuisnya aja, pemenangnya langsung aja ya teman-teman, biar nggak kemalaman. Ini juga punten pisan saya teh, suaranya rada-rada hilang-hilangan gitu ya. Sebentar saya ambil tabnya dulu. Baik teman-teman, di sini kita ingatkan lagi. Jadi dari video terakhir yang kuis tebak sponsor baru Persib Bandung, ini yang sudah dirangkum oleh tim redaksi adalah total terakhir komentar yang masuk itu adalah 750 komentar gitu ya. Yang terdaftar di sistem itu 750 komentar teman-teman. Nah, ini memang tidak semuanya betul menebak semen kujang, karena ya namanya juga tebak-tebakan, ada yang benar ada yang tidak gitu ya. Tapi dari 750 komentar ini kita ambil 3 pemenang saja. Satu pemenang yang betul menebak secara tepat semen kujang itu mendapatkan 1 jersey eksklusif supporter edition, yang 2 lagi mendapatkan
kuota pulsa gitu ya. Jadi insya Allah di sini kita seamanah mungkin, kita juga se-fair mungkin atau seadil mungkin. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, di sini kita sepenuhnya menggunakan aplikasi berbasis website teman-teman, namanya commentshark.com. Jadi teman-teman bisa buka gitu ya di website commentshark.com. Ini ada mesin pencarian atau mesin pengundian komentar gitu ya. Kita masukkan dulu ya untuk 2 orang pemenangnya biar cepat teman-teman. Nah, ini kita udah masukin 2 orang pemenang di sininya. Tinggal saya klik di sini, insya Allah sudah keluar 2 pemenangnya. Siap? Berdoa dimulai. Bismillah teman-teman. Ini untuk yang mendapatkan kuota pulsa berbagai operator. Nah, ini dia sudah keluar. Saya coba screenshot dulu. Kita screenshot dulu. Nah, udah ya. Kita screenshot. Saya bacakan teman-teman. Yang pertama ada dari @batikmadrin_11 gitu ya. @batikmadrin_11. Jawabannya adalah Bank BJB. Ya, walaupun belum benar, tapi mendapatkan hadiah dari kami gitu ya. Nah, satu lagi kebenaran benar. Ini ada @kailaziadito 9782. Jawabannya semen kujang atau garing atau garis miring semen dinamik katanya gitu ya. Ya, tapi walaupun jawabannya benar, kita ini mendapatkan pulsa atau ya setidaknya kuota berbagai operator lah gitu ya. Jadi nanti dikirim WA-nya ke kami, kita juga di bawah ini nanti ada nomor WA dan juga alamat email kami teman-teman. Nanti tim redaksi akan membalas gitu ya untuk ya apa namanya itu data-datanya lah gitu ya. Nanti silahkan WA aja ke nomor ini, bilang dari @batikmadrin_11 pemenang tebak sponsor Persib Bandung. Lalu juga dari @kailaziadito 9782 ya. Silahkan di chat langsung saja di nomor WA di bawah ini teman-teman. Baik, selanjutnya kita rubah pemenangnya menjadi 1 orang. Dan dengan kata kuncinya adalah semen kujang. Jadi ini adalah untuk pemenang utamanya ya teman-teman. Pemenang utamanya yang insya Allah gitu ya mendapatkan 1 buah jersey eksklusif supporter edition teman-teman. Bismillah, langsung aja kita klik. Nah, ini dia. Kita screenshot dulu. Pemenangnya adalah Ginafazila 1704. Jadi jawabannya adalah bismillah, sponsornya semen dinamik atau semen kujang, dalam kurung semen kujang, betul ya. Jadi semen kujang adalah sponsor baru Persib Bandung, salah satunya untuk musim depan. Jadi untuk akun @ginafazila 1704 silahkan mengirimkan data-datanya di nomor WA di bawah ini dan juga di alamat email ini. Sebelum ada balasan dari tim kita ya jangan hati-hati gitu ya untuk penipuan, tapi insya Allah enggak lah. Jadi nanti tim kita yang memang akan membalas nomor langsung di nomor WA di bawah ini ya teman-teman. Baik, itu mungkin hasilnya. Yang selanjutnya mungkin di beberapa hari ke depan gitu ya, yang mana untuk doa dan pesan terbaik dari teman-teman untuk sponsor barunya yaitu semen kujang, itu juga akan kita undi lagi setelah beberapa hari dari sekarang teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mungkin ya tidak ada lagi mungkin yang harus disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.